kita belikan Grand Champion yang harganya 50 juta 100 juta, masa tinggal cemplungin aja gitu ya, mati guys itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Jav Koi Center, tempatnya sharing-sharing bagi penghobi pemula yang mulai belajar merawat ikan koi. Nah, kali ini kita akan dokumentasikan kalau kita beli ikan itu harus karantina. Karena apa? Karena karantina itu penting guys. Jadi jangan sampai kita main beli cemplung, nanti ikannya bisa mati sekelam. Video ini nanti ada beberapa step ya guys ya, pastikan tonton. Kalau yang udah expert boleh nanti di skip itu kan, tapi kalau mungkin bagi teman-teman yang memang butuh detail, butuh kejelasan, ditonton sampai habis guys. Nanti juga kita berikan tips-tips di situ. Kalau ada pertanyaan di komen aja guys. Nah ini guys, ikannya udah sampai nih ya, kita unboxing dulu ya, nanti kita kirim ke sellernya. Jadi apakah ikannya baik-baik saja selama di perjalanan atau tidak gitu, karena ini penting banget buat kalian yang mau beli ikan. Nah, itu perlu untuk di unboxing, jadi secara live gitu, jadi nanti ketahuan apakah ikannya bermasalah atau tidak. Ikannya baik-baik saja ya ini. Terus ini ada sertinya. So far so good, ikannya ini baik-baik saja ya. Cuman kalau tanjo ya memang kalau stres ngurat gini, jadi dia memerah gitu, warnanya jadi pink gitu. Ini sudah saya siapkan selama 3 hari sebelumnya. Jadi air kita aerasi terus gitu kan, sama kita filtrasi. Nah ini cuman kalau ikan masuk biasanya saya nggak pakai itu filtrasinya, takutnya nanti kalau ada pompa celup atau pompa submersible masuk ke ember itu, kalau dia stres itu nggak terkendali, dia akan nubruk-nubruk gitu kan, bahkan jumping-jumping gitu, khawatirnya nanti kena pompanya. Plastiknya kita bersihkan supaya bersih, jadi kotoran-kotoran. Nah ini udah masuk ke karantina, kita aklimatasi dulu. Kalau saya sih sejam ya, selama setengah jam juga boleh, tapi kalau saya sejam aja lah biar aman gitu kan. Nah ini penting ini ya, kasih garam. Jadi selama karantina di awal itu kita kasih garam untuk menurunkan tingkat stres ikannya. Jadi kalau garamnya sih biasanya berapa gitu kan, 3 ppt atau 3 part per ton. Selama proses karantina itu tidak menggunakan PK atau permanganat kalium, karena PK itu sifatnya sangat panas. Garam ini sendiri itu sudah jadi antiseptik. Kalau ada virus atau ada bakteri ya, kalau ada jamur itu ya tetap aja mati kalau kena garam itu. Ini udah 1 jam kita adaptasikan. Nah kita mulai cabut ya. Nah ini guys, kita cabut terus kita masukkan dikit-dikit airnya ya, jangan langsung dicemplungkan ikannya, nanti bisa shock gitu. Menyatu dulu airnya sambil kita lihat nanti reaksi ikannya ya. Tambah lagi. Oke, nah kepalanya dulu ya guys ya, usung kepalanya dulu. Oke, masuk. Oke ya, itu kita keluarin dan kita buang dulu airnya. Penutupnya kalau beli ikan wajib punya bak karantina, ember lah paling tidak yang gede, sama penutupnya ini guys. Tarik sekencang mungkin. Nah, harus kenceng guys ya. Kalau ikan baru datang itu seringnya itu aeromonas gitu kan, terus jamur sama kutu. Nah tadi juga dikasih garam itu kan, fungsinya untuk antiseptik. Kalau ada jamur atau parasit-parasit itu bisa mati. Nah kalau kutu itu nggak bisa, itu harus diobatin pakai nanti dimilin.
Oke guys, ini karantina hari keempat ya. Jadi mulai dari Minggu, Senin, Selasa, ini hari Kamis. Nah kebetulan udah kita pakaikan pompa. Ternyata ikannya tenang guys. Cuman berontak-berontak dikit, tapi setelah 3 jam itu dia tenang. Butuh kesabaran waktu handling ikan karantina gitu kan. Jadi jangan keburu-buru gitu kan. Kita sesuaikan dulu mulai dari aklimatisasi ya yang bener ya, atau adaptasi ikan terhadap perubahan suhu, pH, salinitas air, atau parameter airnya gitu kan. Kalau memang dalam karantina itu nantinya ada perubahan parameter air, misalnya apa, baunya busuk gitu kan, kelihatan kok ketika kantong itu dibuka, kantong waktu ikan datang itu kantong dibuka, dia baunya itu bukan bau yang amis lagi, itu baunya itu busuk gitu kan. Nah, bau busuk itu bisa jadi karena mungkin karantinanya kurang lama waktu di penjualnya, atau memang ada penyakitnya di situ. Tapi kalau ada penyakitnya itu kelihatan badannya ikan itu memar. Memar itu tidak hanya pada siroji saja atau pada warna putihnya aja gitu. Tapi di siripnya itu kelihatan merah banget. Nah, itu backwashnya lebih dari 10%. Bisa jadi nanti backwashnya itu 30-50%. Tapi, nah ini ada tapinya ya, kita kasih air itu dikit-dikit masukinnya gitu kan. Backwashnya gimana? Itu kan kita lakukan pagi sama sore hari gitu kan. Nah kita kalau pakai pompa enak, pakai ada backwashnya, kita kan tinggal buka aja di sini. Nah gini kan. Oke, nanti kita tunggu dia berkurang 10%. Kalau dia penyakitan itu kan, itu kita buang 30-50%. Ini penting banget backwash. Pompa nggak apa-apa, ini pakai mau wilet pun nggak masalah. Ini kan saya bikin sendiri gitu kan. Kalau mau beli di online juga bisa. Set, kita tutup. Terus kita masukkan air yang baru melalui sistem sirkulasi. Nah gini guys, kalau saya masukin air di karantina itu dikit gitu kan. Soalnya apa, kalau terlalu banyak nanti dia kaget, shock gitu kan. Soalnya saya tuh pernah pengalaman ikan itu mati di karantina karena backwash itu. Backwash ya pernah, jumpingnya juga pernah. Pokoknya udah macem-macem lah itu saya lakukan. Teman-teman yang lihat video ini itu ibaratnya nggak perlu melakukan kesalahan seperti saya gitu kan. Nah ini masukin aja guys. Dari bawah nggak apa-apa, dikit aja gitu kan. Fungsi backwash sendiri pada karantina itu banyak sekali guys. Kalau ikan di karantina itu kan mengeluarkan lendir, mengeluarkan kotoran, mengeluarkan penyakit gitu kan. Nah dari apalagi kalau digaram jamur, parasit-parasit, bakteri-bakteri, virus pada mati. Kita backwash harus kita keluarkan gitu. Intinya seperti itu. Jadi ikan sehat itu karena airnya bagus, airnya sehat juga, airnya fresh. Nah makanya dalam karantina itu fokusnya pada airnya, bukan pada obatnya. Ini perlu digarisbawahi. Segala obatnya ikan itu adalah air yang sehat. Jangan dikasih macam-macam filternya, cukup hanya kapas putih saja ya. Jangan dikasih biobol, batu gombong, dan lain-lain. Nah misal teman-teman ini nggak punya filter gitu kan, karena ikan datang sellernya terlalu cepat gitu kan, nggak bisa nyiapin filter dan lain-lain, ya pakai dripping aja kayak gini, air netes gitu kan, nanti masukin aja sini. Nah masukin ke bawah, ya udah biarin aja gitu kan. Yang penting apa, yang penting sirkulasi jalan gitu kan, air masuk ada yang keluar gitu, itu malah lebih penting lagi. Oke guys, ini sudah masuk hari ke-10 karantina. Alhamdulillah ya, ikan tidak menandakan adanya penyakit gitu kan. Ikan benar-benar sehat, benar-benar nanti siap kita rilis mungkin nanti malam. Kenapa sih kalau saya tuh sukanya rilis itu malam hari ke kolam? Karena kalau malam hari perbedaan suhu antara kolam dan karantina itu enggak terlalu banyak gitu kan. Tanda-tanda ikan kalau sudah mau siap rilis ya guys, itu pertama secara fisik itu tidak bersih itu ikannya. Apalagi kalau kita pakai sistem dripping ya, itu ikan dijamin bersih. Dari sirojinya tidak timbul warna kemerahan pada siripnya, di mulutnya, di sirip ekornya itu bersih semua.
Terus renangnya pun dia udah mulai nggak takut gitu kan, renangnya itu sudah ke atas gitu, bawah ke atas ke bawah. Jangan lupa juga nanti tiap 3 sampai 4 hari filter kapas, bersihkan dari kotoran-kotoran, nanti kita masukkan kembali. Itu untuk menjaga air tetap sehat, tetap bersih. Guys, kita cek dulu ikannya sebelum nanti kita masukkan ke kolam utamanya guys. Siripnya itu tidak terlihat atau tidak menampakkan indikasi sakit atau memar atau memerah ya. Terus untuk kutu aman. Sebelum kita nanti masukkan, kita kasih obat jamur guys. Nah, kalau orang-orang kan biasanya pakai PK, kalau saya enggak, bukan bahaya. Saya cuman hanya pakai obat jamur. Kita masukkan 2 ml per 100 liter ya. Nah, kita diamkan selama sejam. Ini udah kita siapin plastik ya. Ini bekas plastik waktu koi show ini, tapi bisa dipakai kalau mungkin teman-teman nggak punya plastik yang bekas pembungkusnya waktu pertama kali datang itu jangan dibuang ya. Itu nanti bisa buat handling ketika masuk ke kolam. Oke, masuk. Sebenarnya saya punya oksigen guys, cuman karena ini tips untuk pemula ya, jadi bener-bener apa yang ada di depan kita gitu. Ini pakai oksigen aerator ya, nggak apa-apa kalau hanya sementara atau sebentar ya, nggak apa-apa gitu. Oke guys, ini sudah menggembung, terus kita karetin ya. Nah. Oke guys, nah seperti ini ya guys ya, masukkan guys. Nah kita tunggu ya guys, ini paling enggak ya kita aklimatisasi sejam lah gitu. Minimal setengah jam, tapi kalau saya sejam. Kita tinggal aja guys. Nah prosedurnya itu sama seperti kita memasukkan ikan ke bak karantina kemarin. Jadi kita buka kantong plastiknya, kita masukin air dikit-dikit, terus kita campurkan. Pokoknya intinya sabar ya guys. Oke. Kita angkat airnya guys ya, buang airnya. Wow. Kita pantau ya guys ikannya, jadi jangan sampai nanti kita lengah gitu kan. Biasanya masuk kolam itu ya yang namanya ikan ya kita nggak tahu, kita sudah prosedur seperti itu bisa jadi jumping dia. Ikan dalam karantina itu wajib puasa ya guys, jadi ada yang boleh dikasih makan setelah 3 hari atau 4 hari. Kalau saya tidak, biarkan ikan itu puasa. Kolam juga puasakan sehari, kita tunggu sampai sehari berikutnya. Jadi puasa itu paling tidak di kolam itu 2 sampai 3 hari. Oke guys, cukup sekian ya video karantina ikan baru. Video ini itu diperuntukkan bagi para pemula, penghobi pemula yang selalu trouble terhadap ikan waktu karantina. Kalau mungkin teman-teman ada yang bilang terlalu ribet itu dari awal sampai akhir bertele-tele dan lain-lain. Ya emang gitu guys gitu. Jadi ikan ini menurut saya perlakuannya seperti itu. Kita beli ikan Grand Champion yang harganya 50 juta, 100 juta. Masa tinggal cemplungin aja gitu. Ya mati guys itu. 50 100 juta itu ya uang, itu enggak sampah gitu kan. Nah, kita kan belajar dari koi yang nilainya mungkin yang ropioan, yang 100.000, 500.000, sampai nanti yang Grand Champion itu yang puluhan hingga ratusan juta. Perlakuannya kita juga sama, jadi lebih sayang ke hewan. Ikan koi juga sayang ke kita. Cukup sekian, terima kasih, nantikan video di Jeff Koi Center selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.